Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Tempat tunggulangan itu kemarin. Pasca penembakan tenaga medis COVID-19 di Kabupaten Intan Jaya, polisi terus memburu pelaku yang melarikan diri ke hutan. Gelapkan beras bantuan COVID-19 untuk warga, 3 sopir truk di Kabupaten Kerom ditangkap polisi. Meski masih ada pasien COVID-19, masjid di Kabupaten Merauke sudah dibuka untuk umum. Aparat kepolisian daerah Papua terus memburu pelaku penembakan terhadap 2 tenaga medis Satgas COVID-19 Kabupaten Intan Jaya 23 Mei lalu. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau mengakui pihaknya kesulitan saat memburu kelompok separatis yang menembak kedua tenaga medis karena medan yang sangat berat. Tempat tunggulangan yang waktu kemarin transportasi sama dari Sumatera. Menurut Paulus, kelompok yang sering menyebar teror penembakan itu sangat menguasai medan. Karena itu, usai menyerang aparat atau warga, mereka langsung menghilangkan jejak dengan melarikan diri ke hutan. Jadi itulah yang agak sulit. Karena apa? Daerahnya sebar lebar, tantangan alamnya, kondisi geografisnya luar biasa. Kemudian penguasaan medan, mereka jauh lebih bisa daripada yang kita sekarang sedang hadapi. Evaluasi keras, evaluasi kuat terhadap berbagai aktivitas operasi penegakan hukum di wilayah Papua ini. Tidak gampang, karena apa ini kelompok ini sudah menyatakan diri mereka untuk bergerak bersama, bersatu mereka untuk melakukan upaya-upaya perlawanan kepada negara lewat aparat TNI Polri yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk melakukan upaya-upaya menjaga keamanan di Provinsi Papua ini. 23 Mei lalu seorang tenaga medis tewas ditembak kelompok separatis saat melaksanakan tugas mulia, yaitu menanggulangi wabah COVID-19 di distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya. Dalam penembakan itu 1 korban selamat dari maut dan saat ini masih dirawat intensif di RSUD Kabupaten Nabire. Mahendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Menggelapkan beras bantuan sosial COVID-19 yang akan diperuntukkan bagi masyarakat. 3 sopir truk ditangkap aparat kepolisian Resort Kerom. 3 sopir yang diamankan yaitu YB, SD, dan MS. Aparat kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan beras berjumlah 5,6 juta rupiah. 26 karung beras serta 3 unit truk yang dipakai untuk mengangkut beras. Kapolres Kerom AKBP Bakhtiar Joko Mujiono mengatakan modus para sopir truk bantuan sosial dikurangi beratnya dan sisanya dijual untuk masyarakat. Yang bertugas untuk mengambil bantuan sosial berupa beras di gudang Bulog di Jayapura, kemudian rencananya akan dibawa ke Kabupaten Kerom, yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Kerom. Bantuan sosial ini tidak boleh disalahgunakan, karena bantuan sosial ini
diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi memang diperuntukkan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Dengan adanya peristiwa ini tentunya akan sedikit banyak merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan ini, tentunya membuat efek mungkin menjadi berkurang. Setelah diperiksa, ketiga tersangka ini mengaku telah melancarkan aksinya sejak sebulan terakhir dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan dari selisih beras yang digelapkan. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 78 junto pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Kerom, Papua, Rian Tonai melaporkan. Dua turis asal Jerman terjebak saat berlibur di Kabupaten Raja Ampat. Keduanya kemudian dapat dievakuasi setelah sempat tinggal sebulan di Kabupaten Raja Ampat. Evakuasi kedua turis asing ini dilakukan atas permintaan negara Jerman kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia sehingga mereka bisa diizinkan keluar Kabupaten Raja Ampat dan akan pulang ke Jerman. Mereka turis warga negara asing asal Jerman. Mereka memang melakukan perjalanan ke Raja Ampat, biasa wisata, tetapi karena ada pemberlakuan karantina wilayah dan ya bisa dibilang lockdown, akhirnya mereka baru bisa kembali, dan itu atas permintaan mereka untuk segera kembali ke negara asal di Jerman. Sehingga Kementerian Luar Negeri meminta kami, pihak Raja Ampat dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan kota untuk bisa membantu kepulangan dua WNA ini, memfasilitasi saja, tapi tidak mengeluarkan biaya. Diharapkan seperti itu untuk memfasilitasi mereka sampai dengan mereka bisa kembali ke Jakarta dan kemudian ke Sebelum dipulangkan, kedua pasangan suami istri ini dilakukan deteksi suhu tubuh terlebih dahulu oleh tim gugus tugas COVID-19 Sorong di Pelabuhan Rakyat Sorong ketika menjemput keduanya. Tanpa kontak dengan orang turis lain, tanpa kontak dengan desa, sedikit di homestay saja. Terima kasih. Setelah dilakukan pengecekan suhu tubuh, keduanya langsung dibawa ke RSUD Sorong untuk dilakukan rapid test. Jika hasilnya normal, maka kedua warga negara Jerman ini akan berangkat ke Jakarta dan selanjutnya menuju Jerman. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Dengan melakukan pencegahan yang ketat serta berhasil mendisiplinkan warganya, angka kasus COVID-19 di Kabupaten Merauke terus mengalami penurunan. Hingga Minggu 31 Mei ada satu lagi pasien positif yang dinyatakan sembuh, sehingga jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat tersisa 2 orang. Hari ini kita akan mengupdate data COVID-19 untuk Kabupaten Merauke, ya. Seperti data kemarin yang kami sampaikan, ya, pasien positif ada 3, ya, PDP-nya ada 4, ya. Untuk update hari ini dari 3 pasien positif itu, ya, 1 sembuh. 1 sembuh yaitu pasien nomor 30, ya. Sehingga pasien positif Kabupaten Merauke yang masih dirawat itu 2, ya. Pasien nomor 27 dan pasien nomor 41. Selain pasien positif COVID, seorang pasien PDP juga diperbolehkan pulang setelah hasil swab dinyatakan negatif. Selain kerja keras para tenaga medis di Rumah Sakit Merauke, disiplinnya warga mengikuti protokol kesehatan dan instruksi Bupati menjadikan Merauke sebagai percontohan dalam penanganan COVID-19 karena berhasil menurunkan angka pasien positif. Meski turun, Satgas COVID-19 Merauke terus menghimbau agar warga memakai masker, menjaga jarak, serta tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.